Shalom Bapak dan Ibu dan pemuda-pemudi terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya hari baru di pagi hari ini adalah rahmat Allah yang selalu baru bagi kami semua. Urapi kami dengan urapan baru, agar apa yang kami dengar pagi ini menjadi pengertian baru dari Allah bagi kami semua. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya Pendeta Daniel Sakarias bersama keluarga mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Imam Besar yang menolong umat dalam pencobaan yang diambil dari Ibrani 2 ayat 18. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dari bacaan tadi, kita akan mempelajari atau menggali firman Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang dialami imam besar kita? Ayat 18 mengatakan, ia sendiri menderita pencobaan. Apa arti ia sendiri menderita pencobaan itu? Yang dimaksud imam besar dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 18 adalah Kristus. Dan memang benar bahwa imam besar kita yaitu Kristus mengalami pencobaan di dalam seluruh hidupnya. Di masa kelahirannya sebagai bayi, ia dicari Herodes untuk dibunuh. Tidaklah cukup sampai di situ. Ketika ia baru memulai pelayanannya, iblis pun mencobai dia 3 kali di padang gurun. Dan sepanjang ia melayani, tak pernah putus serangan dan hujatan dari para ahli Taurat dan orang Farisi yang menuduhnya sebagai penghujat Allah. Pelayanannya lah dituduh sebagai pelayanan kuasa kegelapan. Dan terakhir, ketika mereka menangkapnya, murid-muridnya mengkhianati dia dan menyangkalnya. Para serdadu menyesah dan menyiksanya. Orang-orang beragama melecehkannya dan pada akhirnya membunuhnya di kayu salib. Bagaimana Yesus sang imam besar itu menghadapi pencobaan-pencobaan itu? Tak satu pun dari pencobaan-pencobaan itu membuat Yesus menyerah kalah dan akhirnya berbuat dosa. Sampai ia mati di kayu salib, Yesus tetap setia pada firman Allah, setia pada panggilannya, dan setia pada kebenaran yang diajarkannya. Yesus memiliki kesetiaan yang kuat pada panggilan Bapanya dan pada kebenaran yang disampaikannya. Yesus juga memiliki ketabahan yang tangguh yang membuat ia tidak membuang waktu untuk mengasihani atau menangisi diri sendiri. Dan hatinya penuh dengan kasih, sehingga perbuatan jahat orang tidak memahitkan hatinya. Lalu bagaimana cara imam besar menolong umat dalam pencobaan? Pertama, waktu Kristus dicobai, ia tidak memakai kuasa keilahiannya untuk menahan semua itu. Saat itu ia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia sanggup bertahan karena Bapa memberi kekuatan kepadanya dan karena ia juga telah melatih dirinya sedemikian rupa menghadapi pencobaan. Sehingga ketika saatnya tiba, ia pun sudah siap. Yang kedua, bila Kristus bisa, maka kita juga bisa. Karena penderitaan yang ia alami adalah penderitaan manusiawi, yang menjadi seringkali kita tidak bisa menghadapi pencobaan seperti Kristus karena kita tidak belajar dari Kristus soal kesetiaan yang kuat kepada Allah dan kebenarannya. Yang kedua, kita mudah sekali mengasihani diri dan mudah menyerah ketimbang bersikap tegar saat dicobai. Dan yang ketiga, kita mudah terluka karena kita tidak melatih hati kita untuk dikuasai kasih. Tetapi seringkali kita membiarkan hati kita merasakan kepahitan berlama-lama. Pelajaran apa yang keluarga kita dapat dari perenungan kita hari ini? Sebagaimana Kristus, kita juga mengalami pencobaan. Karena itu kita bisa belajar dari Kristus, sang imam besar itu.
Dengan berkaca pada Kristus Sang Imam Besar, maka kita bisa menang menghadapi pencobaan. Kalau Kristus bisa menang atas pencobaan, maka kita juga bisa. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada siapa saja yang kita temui hari ini, bahwa Sang Imam Besar yaitu Tuhan Yesus Kristus mampu menolong kita menghadapi pencobaan. Mari kita tutup saat teduh kita ini dengan doa. Bapa di sorga, ajar kami berdasarkan firman Tuhan yang kami baca pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau telah memberi teladan bagi kami untuk kuat dan sanggup menghadapi pencobaan. Mampukan kami meneladani-Mu sehingga kami pun menang atas berbagai pencobaan. Berkati kami semua yang telah mendengar renungan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan harian kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.